Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Firmansyah dengan NIM 240411100139. Video ini akan berisi tentang pembahasan tentang uji coba web yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu dengan tema laundry. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem-sistem sesuai dengan jobdesk saya, di mana jobdesk saya sendiri membuat sistem logoutnya dan membuat sistem laporannya atau reporting. Di sini kita akan uji coba terlebih dahulu sebagai logout, sebagai pelanggan user biasa. Oke. Jadi anggap saja di sini kita sebagai pelanggan, lalu kita seandainya ingin logout, maka tinggal klik logout ini dan akan diarahkan kembali ke home. Dimana sistemnya sendiri, yaitu kalau kalian lihat pada file root ini, kalau seandainya gate-nya itu logout, dia akan diarahkan ke kelas dengan nama outController dengan metode logout, di mana kelas outController ini terdapat pada folder controller dengan nama file outcontroller.php. Nah, bisa kalian lihat di sini kelas outController, lalu metodenya sendiri yaitu logout. Nah, di mana logout ini akan mengeksekusi session start, session unset, session destroy, dan redirect. Jadi intinya di metode function ini akan mengeksekusi semua ini, yang artinya akan mengakhiri sesi pada pelanggan dan akan di redirect, diarahkan ke slash. Dimana kalau kalian lihat di slash ini, di slash, get-nya slash, dia akan diarahkan ke main controller dengan metode index. Dimana kalau kalian lihat di sini kelas metode controller dengan metode index, dia akan diarahkan ke home. Di home ini terdapat tampilan yaitu seperti ini, file laundry, dan kalau kalian lihat sesuai. Nah, jadi itu adalah sistem logoutnya sendiri. Sekarang saya akan membahas jobdesk saya yang kedua, yaitu membuat sistem laporannya, reporting. Di sini saya akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Kita masuk by Google. Nah, lalu di bagian laporan ini, saya telah di bagian laporan keuangan pelanggan itu terdapat tabel pemasukan bulanan dengan filter berdasarkan tahun, dan admin juga bisa mencetak halaman dan bisa mencetak halamannya sebagai PDF dan mengekspornya sebagai Excel. Lalu terdapat diagram juga dan terdapat tabel laporan pelanggannya per bulannya. Begitu juga dengan di pemasukan bulanan, yaitu pemasukan bulanan per bulannya. Lalu kita akan uji job. Di sini filter, karena di sini hanya 2005 saja, maka hanya terdapat tahun 2025 saja. Lalu kalau seandainya kita cetak halaman, admin mencetak halaman, di sini bisa admin memilih. Kita di sini akan memilih sebagai PDF. Kita cetak. Lalu kita namain coba dulu, coba. Kita save. Tunggu. Ntar apakah sudah ada? Kita coba refresh di bagian download. Nah, kita coba buka, ini. Maka admin akan bisa mendapatkan laporannya berupa PDF ini. Oke. Sekarang cetak halamannya udah. Sekarang kita akan coba ekspor ke Excel. Jika diklik, akan mengunduh laporan dalam bentuk Excel. Lalu kita tunggu. Bentar, ini udah ya. Nah, ya udah. Kita coba buka. Bentar, tunggu. Nah, oke. Kita ini yes. Dan setelah itu admin akan mendapatkan laporannya. Di sini laporan dalam bentuk Excel hanya berupa tabel pemasukan bulanannya dan tabel laporan pelanggannya, dan tidak menyantumkan diagramnya. Jadi
Itu adalah fungsi-fungsinya, apa fitur-fiturnya, filter by tahun, cetak halaman, dan ekspor. Dimana sistemnya sendiri, kalau kalian pada di sini root, di bagian root, di bagian root, bentar. Di bagian root, root ini, kalau kalian pada root get admin laporan ini, dia jika getnya admin laporan, dia akan memanggil kelas dengan nama admin controller dengan metode laporan. Lalu kalau kalian lihat di bagian admin controller ini, kalau kalian cari pada metode laporan ini, nah ini terdapat kode-kode yang akan nanti bisa dieksekusi, di mana terdapat variabel tahun dipilih. Kalau seandainya tahunnya itu belum di set, apakah di set? Kalau seandainya udah di set, dia akan mengambil dari filternya tadi. Tapi kalau seandainya enggak ada, belum di set, dia akan mengambil tanggal hari ini berdasarkan tahun ya ini. Lalu di variabel tahun list ini akan memanggil namanya kelas admin model dengan metode get tahun transaksi. Dan kalau kalian lihat di sini, admin model ini terdapat pada folder model dengan file namanya admin model.php. Di get tahun transaksi ini akan mengeksekusi sebuah query yang akan menampilkan tanggal yang diubah jadi format tahun dan di order by tahun dengan descending, yang artinya besar ke kecil. Jadi kalau kalian eksekusi ini pada PHP MyAdmin, di sini ini adalah database saya, database laundry online ini di bagian transaksi ini kan. Kalau kita eksekusi nah di scanning, lalu kita jalankan, maka muncul tahun 2025. Dan kalau kalian lihat di sini, dia sama tahun 2025, yang artinya dia itu mengambil data yang tidak ada duplikat dari tanggal diubah formatnya jadi tahun sebagai tahun, diambil dari tabel transaksi ini, dan di order by tahunnya itu secara descending, yang artinya besar ke kecil. Nah, itu adalah query yang pada fungsi get tahun transaksi yang nanti akan disimpan di result. Lalu data ini variabel kosong, lalu dilakukan perulangan while, di mana result ini akan diubah jadi array asosiatif. Lalu data ini akan diperbarui dengan yang ada di row berdasarkan tahunnya tadi, lalu dikembalikan sesuai data. Jadi pada admin controller ini dikembalikan sebagai data tadi. Lalu di bagian laporan bulanan ini, variabel laporan bulanan, dia memanggil admin model, kelas admin model dengan metode get laporan bulanan by tahun dengan parameternya tahun yang dipilih ini tadi. Dimana kalau kalian lihat pada admin model di bagian laporan bulanan by tahun, laporan bulanan by tahun, terdapat query yang akan dieksekusi. Jadi kita langsung coba aja. Nah, tahun dengan tahunnya, parameter tahun yang dipilih tadi, nah ini tahunnya, lalu akan dimasukkan ke where here tanggal. Lalu kalau kalian coba di database, kita masih di tabel transaksi. Nah, kita ganti parameter tahun ini jadi sementara tahun 2025. Nah, kalau kalian lihat di sini, bulan, jumlah transaksi terbayar, piutang, sesuai dengan yang ada dalam sini.
yang artinya dia akan mengambil kolom tanggal yang diubah formatnya jadi bulan dan menghitung ID user itu dan menghitung jumlah ID usernya dialiaskan jadi jumlah transaksi dan akan menjumlahkan. Kalau seandainya statusnya dibayar, dia akan diubah jadi terbayar, tapi kalau seandainya nggak ada, dia akan diisi kosong terlebih dahulu dan menghitung juga jumlah kalau statusnya itu belum bayar itu ada berapa sebagai piutang. Lalu kalau seandainya masih kosong, dia akan dinilai 0 dan akan menjumlahkan harga, kolom harga sebagai total omset diambil dari tabel transaksi di mana tanggalnya sesuai tahunnya pastinya, di group by berdasarkan tanggal dengan format bulan, di order by tanggal berdasarkan bulan secara ascending, yang artinya kecil ke besar, terkecil ke besar. Nah, sehingga yang bagian ini akan muncul di bagian sini, pemasukan bulanan. Lalu di mana result akan menyimpan query-nya, dikembalikan result itu dikembalikan sebagai array asosiatif dengan function fetch all MySQL results. Nah, lanjut di bagian animate controller ini juga mengeksekusi membuat variabel rows dengan dimana rows ini memanggil kelas dengan nama admin model dengan metode get laporan harian by tahun dengan parameternya tahun dipilih. Kalau kalian lihat di bagian masih sama admin model get laporan harian. Nah, ini juga terdapat query yang akan dieksekusi. Kalau kita coba di sini di bagian database-nya masih tetap di transaksi. Kalau kita coba kita ubah ini jadi tahun 2025. Lalu kita jalankan. Nah, ini hasilnya akan dicantumkan untuk digunakan sebagai diagram laporan pelanggan dan juga tabel laporan pelanggan. Nah, kalau kalian lihat di sini sama bulan dan totalnya jumlah pelanggan ini. Nah, di mana query ini artinya dia akan mengambil kolom namanya tanggal, diubah jadi formatnya jadi bulan, menghitung jumlah ID usernya itu ada berapa, diambil dari tabel transaksi, di mana tahunnya itu diubah jadi format tahun berdasarkan tahun 2025, di group by berdasarkan bulan tanggalnya diubah jadi format bulan, di order by kolom tanggal ini diubah jadi format bulan secara ascending, sehingga muncul seperti ini. Lalu query itu akan disimpan dalam result. Lalu masih sama data dilakukan perulangan untuk mengubah tadi menjadi array asosiatif, lalu disimpan ke dalam data sesuai row-nya, lalu dikembalikan datanya. Lalu lanjut di sini label sebuah array kosong, value array kosong juga, lalu dilakukan perulangan for each, di mana rows ini diubah jadi R sebagai R, di mana nanti akan diisikan kepada label dan values, di mana labels ini akan diisi sebagai R bulan dan values ini sebagai R total. Lalu akan dikirim ke view di bagian admin laporannya, di mana tahun list ini sebagai tahun listnya ini, lalu tahun dipilih ini laporan bulanannya sebagai ini, lalu labels ini, values ini, dan data pending ini pesanan belum diambil. Lalu di bagian view, kalau kalian lihat view sini, view bagian admin di bagian laporan berupa kode HTML yang nanti akan mengambil data yang telah dikirim dari controller tadi. Lalu di sini pemasukan bulanan, kalau kalian lihat, ini di sini pemasukan bulanan. Lalu ini adalah selectnya di tahun dipilih ini, variabelnya tahun list ini tadi yang dikirim dari controller, hasilnya seperti ini.
Lalu di bagian cetak halaman, window print adalah ini. Setelah itu ekspor Excel ini. Nah, ekspor Excel ini akan diarahkan ke admin laporan dengan rootnya ekspor. Dimana kalau kalian lihat di bagian roots ini, roots kalau seandainya admin laporan ekspor, dia akan memanggil kelas dengan nama admin controller dengan metode ekspor Excel. Dimana kalau kalian lihat di admin controller ekspor Excel ini, nah masih berisi hal yang sama, cuma dia itu berisi kode HTML tapi versi PHP-nya echo di echo, namun dia tidak akan dijalankan sebagai web karena terdapat header ini. Header dimana akan diubah jadi file Excel dengan file name ini laporan underscore tahun, formatnya XLS, dan ini masih sama seperti sebelumnya. Ini memanggil admin model, metodenya get laporan bulan per tahun, laporan harian admin model, get laporan harian per tahun. Nanti akan data-datanya akan diisikan di bagian sini. Nah, lalu kembali ke view lagi, itu pas bagian ekspor Excel. Nah, ini masih sama juga tabelnya. Jadi kalau tabelnya masih belum terisi atau datanya masih kosong, dia itu diisikan sebagai 00000. Lalu kalau udah ada, dia akan dilakukan pengulangan ditambah dengan yang ada di row ini. Lalu formatnya sebagai number format dengan fungsi number format. Lalu di bagian ini total tahun ini. Lalu ini adalah diagramnya dengan JS menggunakan script. Lalu JSON encode ini mengubah array menjadi bahasa JS yang bisa dipahami. Setelah itu laporan pelanggannya masih sama, sehinggalah pada tampilan halaman ini jadi seperti ini. Jadi user bisa admin itu bisa tahu per bulannya itu ada berapa pelanggan dan berapa omset. Sekarang kita coba membuat sebuah transaksi di sini sebagai pelanggan 123. Coba kita di sini pilih layanan, kita isikan 4, lalu kirim pesanan. Nah, pesanan berhasil dibuat, seharusnya udah masuk nanti di sana. Kita coba logout, kita login, kita masuk sebagai admin. Kita masuk sebagai admin. Nah, ada order ini terdapat. Nah, nama saya Andri. Lalu terdapat berat. Nah, kalau kalian lihat di sini masih belum masuk. Tadi kan masih 3 ya. Ini masih 3. Seharusnya kan 4 ya. Nah, itu belum masuk karena di sini masih belum diverifikasi. Coba di sini kita verifikasi. Lalu di bagian ini masih belum dibayar. Kalau udah diverifikasi belum dibayar. Dan kalau kalian lihat pada laporannya belum dibayar, terdapat tambahan 4. Yang awalnya 3 jadi ditambah 1 jadi 4. Lalu dan belum dibayar, masuk belum dibayar karena masih otomatis tadi, sehinggalah ditambah. Dan kalau kalian cetak pun masih sama, datanya pun diperbarui juga. Nah, masih sama. Begitu juga di bagian ekspor Excelnya. Jadi itulah job desk sesuai saya, yaitu membuat sistem logout dan sistem laporannya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.